Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 235705110 dari kelas B. Hari ini saya akan membahas tentang reduksi DFA. Kita masuk ke ekuivalensi antar DFA. Terdapat dua DFA M1 dan M2 masing-masing menerima LM1 dan LM2. Jika LM1 sama dengan LM2, maka M1 sama dengan M2. Selanjutnya, prinsip reduksi DFA, yaitu memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan, indistinguishable. Untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA, ini diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Misal, P, Q adalah pasangan state dan A adalah input. Distinguishable, P bukan elemen dari F dan Q elemen dari F, atau sebaliknya. Kalau indistinguishable, dia P elemen F dan Q elemen F atau P bukan elemen F dan Q bukan elemen F. Jika P, Q adalah indistinguishable dan Q, R adalah indistinguishable, maka PR adalah indistinguishable. Langkah-langkah mereduksi DFA-nya, yang pertama ada hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal, buat semua pasangan state, lalu tentukan pasangan state yang distinguishable. P, Q, di mana P bukan elemen dari F dan Q elemen dari F. Selanjutnya cari pasangan yang distinguishable lainnya. Untuk semua P, Q, dan semua A elemen dari sigma. Jika PA, QA distinguishable, maka P, Q distinguishable. Pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Gabungkan beberapa state yang indistinguishable, lalu sesuaikan dengan transisi. Coba kita cari apa itu? GPT menjelaskan reduksi DFA adalah proses menyederhanakan sebuah deterministik finite automaton dengan cara menghilangkan state-state yang tidak diperlukan tanpa mengubah bahasa yang diterima oleh DFA tersebut. Tujuannya adalah untuk menghasilkan DFA yang setara, tetapi dengan jumlah state yang lebih sedikit. Kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, hilangkan state yang tidak terjangkau. Yang kedua, kombinasikan yang tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, gabungkan state yang setara, lalu perbaiki transisinya. Contohnya di sini ada state Q0, Q1, Q2, Q3 dengan start state-nya di Q0 dan diakhiri di Q3. Transisinya Q0 input A, Q1, Q1 input B, Q2, Q2 input B, Q3, Q3 input A, Q3. Langkah pertama menyelesaikan contoh ini, kita hilangkan state tidak terjangkau. Dari Q0, semua state dapat dijangkau sehingga tidak ada state yang dihapus. Lalu selanjutnya langkah kedua, identifikasi state yang tidak dapat dibedakan. Q0 bukan state penerima. Q3 state penerima. Q1 dan Q2 diperiksa kesetaraannya melalui transisi. Misalkan Q1 input B Q2, sementara Q2 input B Q3. Karena hasil transisi berbeda, Q1 dan Q2 tidak setara. Langkah ketiga, gabungan state yang setara. Dalam kasus ini, tidak ada state yang dapat digabungkan sehingga jumlah state tetap sama. Jadi hasilnya, jika ditemukan state yang setara, DFA akan memiliki jumlah state yang lebih sedikit dengan tabel transisi yang diperbarui. Terus ini ada manfaatnya. Yang pertama mengurangi kompleksitas, mempermudah pemahaman, menghemat sumber daya. Terus ini ada kapan reduksi DFA dibutuhkan, yaitu saat DFA hasil desain awal terlalu besar atau kompleks. Dan yang kedua untuk memastikan DFA berada dalam bentuk minimal state DFA. Kita coba cari lagi.
Nah, di sini kita coba contoh lainnya. Ini gambarnya, terus cara nyelesainnya mencari useless state. State kelima tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun. Kelima ini. Coba kita mulai. Ya, betul. Tidak ada yang sampai ke sini. Dia nggak nerima dari Q0, Q1, Q2, Q3 maupun Q4. Jadi kita bakal hapus si Q5-nya. Terus tahapan kedua, catat state distinguishable, yaitu pisahkan state 2 final, pisahkan state final dan yang bukan state final. Contohnya Q4 elemen F, sedangkan Q0, Q1, Q2, Q3 itu bukan elemen dari F. Karena Q4 adalah state final dan Q0, Q1, Q2, Q3 bukan termasuk state final, sehingga pasangannya Q0, Q1, Q4, Q2 Q4, Q0 Q4, Q1 Q4, Q2 Q4, dan Q3 Q4 adalah state-state distinguishable. Tahapan keempat, cek pasangan state lain yang distinguishable. Diturunkan berdasarkan pasangan dari tahapan 2, yaitu selain pasangan state-state pada tahapan. Untuk pasangan Q0 Q1 sama dengan Q1 dan Q1,0 sama dengan Q2, yaitu Q1 Q2 belum teridentifikasi dan Q1, Q2 bukan elemen dari F. Selanjutnya kita cek lagi. Selanjutnya kita cek lagi untuk Q0, Q1 sama dengan Q3 dan Q1 sama Q1,1 sama dengan Q4, yaitu Q3, Q4. Ini hasilnya distinguishable. Maka Q0, Q1 adalah distinguishable. Tahapan 3 lanjutannya untuk pasangan Q0, Q2 sekarang. Q0, 0 sama dengan Q1 dan Q2,0 sama dengan Q1. Q1 belum teridentifikasi dan Q1 bukan elemen dari F. Selanjutnya, coba Q0 input 1 sama dengan Q3 dan Q2 input 1 sama dengan Q4. Q3 dan Q4 distinguishable, maka Q0, Q2 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q0, Q3, jika Q0 input 0 sama dengan Q1 dan Q3 input 0 sama dengan Q2, Q1 dan Q2 belum teridentifikasi dan Q1, Q2 bukan elemen dari F. Selanjutnya Q0 input 1 sama dengan Q3 dan Q3 input 1 sama dengan Q4. Q3, Q4 adalah distinguishable, maka Q0, Q3 adalah distinguishable. Selanjutnya Q1, Q2. Q1 input 0 sama dengan Q2 dan Q2 input 0 sama dengan Q1. Q1, Q2 belum teridentifikasi dan Q1, Q2 bukan elemen dari F. Lalu Q1 input 1 sama dengan Q4 dan Q2 input 1 sama dengan Q4, yaitu Q4 elemen dari F. Maka Q1, Q2 mungkin indistinguishable. Untuk pasangan Q1, Q3, Q1 input 0 sama dengan Q2 dan Q3 input 0 sama dengan Q2. Q2 belum teridentifikasi dan Q2 bukan elemen dari F. Q1 input 1 sama dengan Q4 dan Q3 input 1 sama dengan Q4. Q4 termasuk elemen F. Maka Q1, 3 mungkin indistinguishable. Untuk pasangan Q2 dan Q3-nya seperti tadi. Nah, kalau sudah, kita ambil kesimpulan. Karena berdasarkan relasi-relasi yang ada, tidak dapat dibuktikan bahwa Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q2, Q3 distinguishable. Sehingga disimpulkan pasangan tersebut adalah indistinguishable. Selanjutnya, pasangan state Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3 disimpulkan sebagai pasangan state indistinguishable. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2, Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu step. Berdasarkan tahapan 1 sampai 5 tadi, dapat digambarkan bahwa DFA yang sudah direduksi stepnya sebagai berikut. Nih. Nah, mungkin sekian penjelasan reduksi DFA dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.